wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama Putra, mahasiswa program studi ilmu hukum semester 4 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester saya dengan membuat kajian metodologi, penelitian dan penulisan hukum yang berjudul persoalan dalam hak atas merek. Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang atau jasa dengan barang atau jasa dari perusahaan lain di mana hak atas merek ini diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu disertai dengan hak kepada pemegangnya untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hak atas merek. Dari kacamata hukum, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa untuk itu. Eksistensi dan juga bentuk komunikasi pada merek menjadi faktor penentu dalam memasarkan suatu produk barang atau jasa. Karena merek memiliki peran penting, maka menjadi wajar bila merek harus dilindungi melalui badan hukum. Dengan instrumen hak merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut pasal 42 Undang-Undang Merek, pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa, melalui suatu perjanjian yang kemudian wajib dicatat di kementerian. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran hak atas merek. Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau sejenis-jenisnya. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan yang diajukan berupa: yang pertama, gugatan ganti rugi; yang kedua, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut. Gugatan merek dapat diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Tata cara gugatan pada pengadilan niaga. Yang pertama, gugatan pembatalan pendaftaran merek dilanjutkan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yang kedua, panitra mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera tanggal pendaftaran gugatan. Yang ketiga, panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung
sejak gugatan didaftarkan. Yang keempat, dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Pasal 80 Undang-Undang Merek. Pembahasan yang terakhir adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Pelanggaran hak atas merek selain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata, yaitu melalui gugatan perdata. Dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama arbitrase, yang kedua konsultasi, yang ketiga negosiasi, yang keempat mediasi, yang kelima konsiliasi, yang keenam penilaian ahli. Di antara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter. Putusan arbitrase bersifat final karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sedangkan cara penyelesaian lainnya yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, sedangkan pihak ketiga hanya memberikan saran atau memfasilitasi perundingan para pihak. Selain melalui jalur hukum perdata, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran hak atas merek dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang merek. Sebagai penutup, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, merek perlu mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak berhak. Sekian, terima kasih. Hai guys, selain penjelasan yang telah saya berikan, ada info menarik nih mengenai seputar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, atau yang lebih dikenal dengan sebutan UNTAK. Ini telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Ayo segera daftarkan dan bergabung menjadi keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. UNTAK lebih baik UNTAK.